Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jadi hari ini kita akan membahas materi yang hanya ada di kelas 12, yaitu tentang salah satu jenis pengelasan yang lain. Dalam hal ini adalah las listrik. Untuk itu, mari kita saksikan pemaparan yang akan saya sampaikan. Oke, tolong diperhatikan. Mari kita. Jadi pengelasan yang akan kita jelaskan di sini adalah tentang pengelasan baru bagi Anda, yaitu tentang pengelasan GTAW. Apa itu GTAW? Nanti akan diperhatikan slide berikut. Jadi tujuan dari slide ini adalah agar Anda tahu apa sih yang dimaksud dengan GTAW, kemudian peralatan apa sih yang diperlukan dalam proses pengelasan GTAW, kemudian jenis mesin las yang bagaimana sih yang ada di proses pengelasan, serta alat-alat keselamatan yang bagaimana yang nantinya harus Anda patuhi, harus Anda lakukan, harus Anda pakai selama proses pengelasan GTAW. GTAW apa? Arti atau kepanjangan dari GTAW sendiri adalah gas tungsten arc welding. Jadi kalau kita artikan adalah proses pengelasan proses pengelasan busur yang timbul akibat tungsten dengan gas pelindung gas. Kurang lebih artinya seperti itu. Jadi welding, jadi gas tungsten arc welding. Dan tungsten itu apa sendiri? Tungsten adalah bahan logam elektroda yang berfungsi sebagai mengantarkan arus listrik. Kemudian di situ ada kata-kata gas. Gas di situ adalah gas yang berfungsi melindungi proses pengelasan yang berasal dari gas mulia. Jadi kalau kita artikan secara lengkap adalah GTAW adalah proses pengelasan di mana busur nyala listriknya ditimbulkan dari elektroda yang ditimbulkan oleh elektroda tungsten. Dari tungsten yang dilindungi oleh atau diselubungi oleh gas mulia. Elektroda pada GTAW itu ada elektroda jenis tak terumpan atau unconsumable. Pengelasan ini biasa digunakan untuk proses pengelasan atau penyambungan besi, aluminium, besi dan aluminium, kemudian aluminium sendiri dan besi. Ini adalah contoh gambar proses pengelasan perbandingan antara las busur manual atau SMAW dan las GTAW atau biasa juga disebut dengan nama las TIG atau TIG. Ini adalah gambar skema pada welding torch atau ujung bagian yang membuat busur pengelasannya. Jadi saya awali dari yang pertama, pada current label. Pada bagian ini adalah jalur dari kabel. Dari jalur dari kabel, kemudian water inlet dan outlet ini adalah jalur air pendingin pada welding torch. Kemudian seal pipe ini adalah jalur dari gas pelindungnya. Kemudian di dalamnya ada collet yang berfungsi sebagai pemegang dari elektroda sendiri. Dalam hal ini adalah tungsten. Kemudian bagian tengah di sini adalah tungsten. Jadi tungsten pemuncul dari pemuncul dari arc atau busurnya. Kemudian pada bagian ini adalah proses keluarnya dari gas.
ya. Kemudian persis di ujung tungsten di sini, ini adalah busur apinya. Nah, karena jenisnya adalah unconsumable, maka diperlukan pengumpan atau kawat pengisi, bahan pengisi. Ini yang di bagian filler wire, inilah yang digunakan untuk mengisi, ya, gunakan untuk mengisi pada saat proses pengelasan terjadi. Keuntungan dari GTAW sendiri adalah dia jelas bebas korupsi, karena memang proses perlindungan terhadap udara luar ketika proses pengelasan itu benar-benar terjaga. Kemudian gas yang mengalir di daerah sekitaran logam tidak mengandung udara, jadi sangat mencegah sekali terhadap kotoran atau zat-zat yang bisa mengganggu proses terjadinya efek terjadinya pengelasan, sehingga sangat berfungsi apabila untuk melindungi dari proses oksidasi. Kemudian komposisi kimia dalam proses pengelasan ini sangat kuat, ya. Bahkan dia lebih tahan terhadap beban tumbuk. Kemudian hasil pengelasan bersih tanpa adanya terak. Jadi ketika proses pengelasan selesai, kita tidak usah melakukan proses pembersihan sebagaimana di SMAW. Ya. Kemudian hasil pengelasannya sangat mudah sekali untuk dilihat secara langsung. Selesai, dilihat. Hasilnya tanpa harus kita membersihkan, hasilnya bisa langsung kita lihat. Ya. Kemudian prosesnya juga tidak berasap dan tidak berbau. Ya. Kemudian efek panas yang ditimbulkan pada proses ini adalah lingkup daerahnya kecil, sehingga tidak begitu berefek besar terhadap weldernya. Ya. Kemudian ini yang paling penting, tidak ada percikan. Jadi kalau SMAW, GMAW itu selalu ada percikan. Bahkan GMAW sangat banyak sekali percikannya. Tetapi untuk GTAW tidak sama sekali tidak ada percikan yang terjadi pada proses pengelasan. Nah, sekarang kita menginjak ke perangkat yang dipakai pada proses pengelasan. Nah, jelas mesin las sendiri. Jadi mesin las ini diusahakan dia memiliki konektor yang bisa dihubungkan atau bisa di-setel menjadi mesin las AC maupun mesin las DC. Kemudian tabung gas, fungsi untuk menampung gas pelindung. Kemudian regulator yang berfungsi untuk mengetahui isi tekanan dari gas yang ada di dalam tabung. Flow meter sebagai alat ukur untuk mengetahui berapa jumlah atau volume aliran dari gas yang mengalir atau yang dibutuhkan selama proses pengelasan. Yang kelima, jelas selang gas yang digunakan sebagai penghubung dari tabung menuju ke mesin lasnya itu sendiri. Kemudian kabel elektroda yang nanti akan terhubung dari mesin menuju ke welding torch. Kemudian stang las atau welding torch. Nah, welding torch ini adalah proses akhir di mana welding torch ini untuk menimbulkan busur apinya. Dan yang terakhir ada elektroda tungsten. Jadi elektroda tungsten ini ada berbagai macam warnanya yang nanti akan kita jelaskan nanti pada proses pembahasan berikutnya. Nah, pada mesin las secara umum itu ada dua jenis. Yang pertama, mesin las dengan jenis DC atau direct current atau mesin arus searah. Kemudian ada mesin las dengan arus bolak-balik. Nah, pada mesin arus searah sendiri juga ada dua. Yang satu DCSP, Direct Current Strike Polarity. Jadi dia arus searah dengan polaritas langsung. Kemudian DCRP, Direct Current atau arus searah dengan polaritas terbalik. Nah, ini
gambaran tentang DCSP, di mana elektroda akan terhubung dengan kutub negatif. Ya, elektroda terhubung dengan kutub negatif. Dan proses hasil pengelasannya, dia mengalami dia bisa membuat penetrasi yang dalam. Ya, tetapi areal pengelasannya dia sempit. Makanya pada proses ini paling banyak digunakan untuk proses pekerjaan root atau tembusan pada akar. Berikutnya DCRP. DCRP ini elektrodanya terhubung dengan positif. Ya. Kebalikan dari DCSP, di mana penetrasi atau tembusannya itu dangkal, tetapi memiliki areal pengelasan yang sangat luas. Ya. Sedangkan yang ketiga adalah AC. AC memiliki hasil yang kurang lebih antara penetrasinya atau tembusan ya, antara DCRP dan DCSP, termasuk juga lebar jalur pengelasannya. Jadi dia tidak selebar DC plus, kita bisa menamakan dengan nama DC plus, tapi juga tidak sesempit DC min. Nah, pada elektroda, secara umum elektroda dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu elektroda dengan jenis elektroda terumpan atau yang biasa disebut dengan consumable. Kemudian yang kedua adalah elektroda jenis tak terumpan, unconsumable. Apa sih maksudnya? Jadi kalau elektroda consumable, elektroda yang memiliki fungsi hanya unconsumable ya, unconsumable hanya berfungsi sebagai pembangkit busur tanpa berfungsi sebagai bahan pengisi. Ya, tanpa berfungsi sebagai bahan pengisi. Lah, bahan pengisinya akan diambilkan atau diumpankan di luar mesin, di luar sistem mesin. Sedangkan yang consumable, elektrodanya selain pembangkit busur api, dia pun juga nanti akan berfungsi pula sebagai bahan pengisi pada alur las. Jadi kalau yang unconsumable, elektrodanya tidak akan habis, tetapi pada yang consumable elektroda dalam satu kali proses pengelasan dia akan habis. Nah, setiap kali ukuran elektroda dalam hampir semua elektroda itu dalam satuan inci. Ya, dalam satuan inci. Ada juga yang digunakan dengan satuan yang mili. Jadi ada satuan inci dan satuan mili. Nah, kita bicara khusus tentang GTAW. Jadi kita bicara khusus tentang elektroda tungsten. Tungsten itu sendiri pada GTAW terbagi menjadi 3. Yang pertama tungsten murni. Jadi tungsten murni ini bahannya murni terbuat dari wolfram. Di wolfram murni tanpa ada campurannya. Kemudian jenis yang kedua adalah tungsten dengan paduan wolfram dan thorium. Ya, wolfram dan thorium. Dan yang ketiga tungsten dengan paduan wolfram dan zirconium. Nah, nanti fungsi dari ketiga tungsten ini untuk apa saja? Bisa kita lihat. Kalau yang untuk murni yang murni wolfram, itu biasa digunakan untuk proses pengelasan AC. Ya, proses pengelasan AC biasa digunakan kalau kita melakukan proses menyambungkan benda atau pekerjaan aluminium atau paduannya. Ya. Kemudian ciri berikutnya adalah dia memiliki titik leleh yang tinggi juga, tinggi kurang lebih 3.400 derajat Celcius.
dengan bentuk elektroda yang bentuk pada ujung elektrodanya terbentuk radius atau tumpul. Tungsten yang kedua, tungsten dengan paduan thorium. Tungsten ini biasa digunakan untuk pekerjaan stainless steel, logam biasa, dan banyak digunakan untuk proses pengelasan dengan mesin las jenis DC. Memiliki titik lebur 4000 derajat Celcius. Dan yang terakhir, tungsten dengan paduan zirconium memiliki titik rendah, memiliki titik leleh atau titik lebur yang lebih rendah dari paduan dengan thorium, melebihi 3800 derajat Celcius. Biasa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan arus AC dan pekerjaan-pekerjaan aluminium yang memerlukan hasil akhir mengkilat. Jadi ada beberapa pekerjaan khusus yang memang hasil akhirnya harus dalam posisi mengkilat karena memang bahannya sudah mengkilat. Jadi dari sisi estetika bahan dan hasilnya. Makanya lebih banyak digunakan untuk bahan pengelasan aluminium dan magnesium. Nah, pada tungsten ada beberapa pengkodean. Nah, tadi pada awal tadi sudah digambarkan tentang warna-warna yang ada di tungsten. Jadi ada tungsten murni tanpa ada campuran, bahannya wolfram itu khusus berwarna hijau. Kemudian yang warna kuning dan merah itu sama-sama campurannya adalah thorium. Tetapi yang kuning itu memiliki campuran 1% thorium, sedangkan yang merah 2% thorium. Sedangkan yang terakhir warna coklat itu adalah warna di mana tungstennya memiliki campuran zirconium. Ini adalah tabel tentang rekomendasi penggunaan arus, hubungan penggunaan arus, dan diameter tungsten sesuai dengan jenis tungstennya. Ya, jenis tungstennya. Jadi ampere sekian, maka penggunaannya menggunakan tungsten dengan diameter sekian. Ya, ini yang untuk yang murni. Kemudian untuk yang tungsten paduan thorium juga sama. Arus las yang dipakai adalah DCSP. Jadi ampere pada ampere tertentu, maka penggunaan elektroda yang elektroda atau tungstennya direkomendasikan pada sesuai dengan yang ada di tabel. Kemudian juga sama juga yang di tungsten dengan paduan zirconium. Nah, setelah kita bicara tungsten, kita bicara tentang gas pelindung. Apa sih maksud dari gas pelindung? Adalah gas yang digunakan untuk melindungi hasil dari proses pengelasan. Yang dilindungi adalah hasil pengelasan dari apa? Dari korosif atau proses oksidasi atau masuknya gas atau zat yang lain di luar gas yang ditentukan. Jadi hasil pengelasannya benar-benar murni. Ya. Gas melindung ini berfungsi melindungi daerah pengelasan. Ya, tadi ya, ujung elektroda dan ujung bahan dari pengaruh udara luas. Dari pengaruh udara luar ya. Yang selama ini digunakan adalah gas pelindung jenis argon dengan rumus kimia Ar, kemudian helium dengan rumus kimia He, atau campuran dari keduanya, atau juga campuran antara argon dan hidrogen. Hidrogen dengan rumus kimianya H. Nah, sekarang kita sering dengar dengan istilah las argon. Las argon. Apa sih las argon? Las GTAW yang menggunakan gas pelindung argon. Di masyarakat lebih dikenal dengan istilah las argon. Nah, kenapa harus menggunakan argon? Jadi alasannya adalah satu, gas ini sangat banyak sekali dijumpai, sangat banyak sekali, sangat mudah didapatkan pada sekitar kita.
tidak begitu banyak membutuhkan biaya yang tinggi untuk pengadaannya. Hampir semua toko yang menjual perlengkapan gas untuk pengelasan, dia bisa pengadaan dengan mudah untuk gas argon, karena memang sangat mudah sekali didapatkan. Kemudian yang kedua adalah dia dapat memberikan perlindungan yang sangat baik ketika arus pengelasannya itu rendah. Pada plat tipis, tidak dibutuhkan arus listrik atau arus pengelasan yang sangat besar karena dikhawatirkan akan ada kerusakan pada bahan. Maka digunakan arus yang lebih rendah. Nah, argon sendiri dia sangat bagus sekali apabila dia digunakan untuk proses pengelasan yang menggunakan arus yang rendah. Nah, karakter dari gas argon sendiri adalah gas ini tidak berwarna, tidak berbau dan tidak berasap, dan sangat mudah sekali didapatkan di lingkungan sekitar kita. Artinya prosesnya tidak membutuhkan banyak biaya, kemudian berlimpah sekali di alam, sehingga dari sisi ekonomi lebih ekonomis. Nah, berikutnya adalah yang paling penting adalah bagaimanapun juga setiap kali proses pengelasan harus yang diperhatikan adalah keselamatan. Jadi alat keselamatan kerja apa saja yang digunakan ketika proses pengelasan GTAW. Yang pertama jelas kedok, las atau topeng las, mengatakan topeng las. Jadi topeng las ini memiliki dua fungsi utama. Yang satu melindungi wajah kita dari percikan. Kalau terjadi percikan, maka wajah kita dapat terlindungi. Sekaligus fungsi keduanya adalah melindungi mata kita dari radiasi. Jadi intensitas cahaya yang sangat tinggi akan menyebabkan mata kita menjadi iritasi. Lama-kelamaan kalau dipaksakan, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan pada mata. Berikutnya jelas sarung tangan. Sarung tangan ini yang paling direkomendasikan adalah sarung tangan dengan bahan kulit. Kenapa? Karena kemampuan sarung tangan dengan bahan kulit untuk menahan panas itu lebih baik apabila dibandingkan dengan sarung tangan dari bahan kain, dari bahan karet, ataupun dari bahan plastik. Jadi dia bagus, ya, sekaligus juga lentur. Berikutnya apron, pelindung bagian dada. Ya, bagaimanapun juga ada proses di mana proses pengelasan itu mengeluarkan gas atau sinarnya tak tampak. Jadi salah satu perlindungannya adalah menggunakan apron. Ya. Kemudian sepatu safety, ini yang penting. Kriteria sepatu safety itu adalah bagian sol harus terbuat dari karet. Karena dikhawatirkan areal kerja pada sekitarnya itu licin. Kemudian bahan penutupnya harus terbuat dari bahan yang bisa menahan panas. Dan yang terakhir, pada ujung sepatu terdapat pelindung atau besinya untuk melindungi kaki kita, ujung kaki kita apabila nanti ada benda yang jatuh dan mengenai ujung kaki kita, sehingga kaki kita aman. Nah, inilah gambaran apabila seorang welder memakai seragam atau perlengkapan K3, perlengkapan keselamatan, safety secara lengkap. Harus dipatuhi, karena bagaimanapun juga keselamatan harus nomor satu. Nah, sebagai bahan evaluasi dari apa yang saya jelaskan tadi, silakan nanti Anda bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Tugas silakan dibuat. Ya, apa sih pengertian dari las GTAW? Silakan jelaskan
dari mulai kepanjangannya, kemudian pengertiannya apa, kemudian sebutkan dan jelaskan perangkat yang dipakai pada saat pengelasan. Jadi perangkat-perangkat atau peralatan yang digunakan pada proses pengelasan GTAW itu apa saja. Kemudian jelaskan juga apa sih perbedaan antara mesin las DCSP dan DCRP. Ya. Kemudian terakhir, sebutkan dan jelaskan alat-alat keselamatan kerja pada saat proses pengelasan GTAW. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Tetap semangat. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.